menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin-kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Terima kasih kamu yang gak pernah ninggalin aku, susah seneng kita selalu bareng-bareng. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi buat Juni juga. Kalau kita lihat, permintaan maaf yang tulus itu harus mengandung 3 hal. Ya, permintaan maaf yang tulus. Hal pertama adalah bahwa kemudian sebutkan siapa yang minta maaf. Dalam hal ini Syahnas nyebutin dia minta maaf. Kepada siapa? Suaminya. Disebutin juga ya bahwa dia kemudian menyesal gitu, disebutin gitu. Tapi poin yang ketiga enggak. Poin ketiga ini apa? Kenapa lu minta maaf? Itu nggak disampaikan secara detail kenapanya, bahwa saya kemudian ada hubungan, saya kemudian begini begitu, kan nggak disebutin. Artinya apa? Kalau permintaan maaf secara publik ini dianggap adalah sebuah permintaan maaf resmi di depan umum, saya akan bilang bahwa enggak, orang yang benar-benar minta maaf itu sebutin itu dan kemudian artinya dia menerima tanggung jawab dari perbuatannya. Kalau nggak disebutin, artinya masih memasang jarak secara bawah sadar ya, secara mental ya. Masang jarak, artinya apa? Artinya dia tidak menyampaikan permintaan maaf itu dengan baik, gitu loh. Yang bisa diartikan bahwa itu tidak disampaikan dengan tulus, gitu loh. Jadinya. Yang kedua, kalau kita perhatikan, sepanjang Shahnaz bicara, itu ada tarikan senyum yang dia tahan sama dia. Nah, senyuman tertahan ini on the contrary ya, berlawanan dengan sebuah ekspresi bersalah, menyesal, yang ditandai dengan adanya rasa takut dan sedih yang ditampilkan ketika bicara. Nah, dengan tidak adanya ekspresi takut dan sedih secara bersamaan ini, maka senyum ditahan ini bisa jadi memang dia menyesal, betul. Tapi penyesalan itu ada 2 loh jenis ya. Penyesalan jenis pertama adalah benar-benar seseorang itu menyesal, aduh gue salah nih, aduh gue nggak bener nih, ya udahlah gue menyesal, gue minta maaf banget gitu. Itu satu, karena diri sendiri dari dalam keluarnya. Atau jenis kedua, menyesal karena ketahuan. Kalau lagunya Rihanna tuh, you only feel sorry because you get caught gitu ya, lo cuma nyesel karena ketangkep. Kalau kita bicara secara psikologi, orang ketika merasakan sesuatu konflik atau krisis dalam hidupnya, dia akan muncul yang namanya mekanisme pertahanan diri. Kalau tubuh namanya imun sistem atau sistem mekanisme pertahanan diri tubuh secara fisik. Secara mental juga ada yang akan membuat dia cepat-cepat keluar, cepat-cepat kabur, cepat-cepat pergi dari situasi nggak nyaman itu. Dan cara kaburnya gimana? Dalam hal ini karena udah ketangkap, ketahuan, semua udah tahu gitu, satu-satunya jalan adalah nyesel dan minta maaf. Tapi pertanyaannya, apakah minta maaf ini bertahan dalam jangka panjang? Ini tergantung pada 2 orang, JJ dan Shahnaz. Bukan cuma Shahnaz doang. Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Iya, aku menyesal, pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin-kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi dari Juni juga. Buat saya yang ditampilkan oleh JJ itu sudah
merepresentasikan niatnya, yaitu 3 tadi. Satu, itu menyampaikan bahwa ini adalah katakanlah waktunya JJ di dalam menyelesaikan urusan rumah tangga mereka, dan dia masih suami dari Sanas, dan dia sudah diselesaikan secara internal. Itu tersampaikan dengan baik. Adapun JJ memang terlihat di awal agak nervous, tapi itu sebentar sekali. Yang masih agak lama terlihat nervous itu sampai kemudian dia bicara, itu Sanas. Ya, dan JJ di bagian akhir terlihat bahwa dia sudah bisa tersenyum dan menarik nafas lega gitu ya, ketika Sanas sudah selesai bicara dan sudah mulai pegang tangan, yang udah kemudian terakhir kan Sanas nempel di bahunya terus dipeluk kan kayak gitu. Sudah ditampilkan citra seperti itu oleh mereka berdua. Oh, masih banyak yang ditutupi, bukan masih ada. Masih banyak yang ditutupi gitu. Tetapi pinternya JJ adalah di awal dia sebutkan, saya termasuk yang lebih senang gitu ya menyelesaikannya di internal. Itu buat saya kata-kata kuncian bagus. Dengan keberaniannya dari sang suami ini memaafkan dia, disitulah ada rasa penyesalan seorang S ini ya, seorang S untuk ya sudah, aku mau mengakuin ini, yaitu tadi dengan keluarga besar juga yang mensupport dan juga memberikan doktrin kepada dia agar efek jera ke depannya tidak akan terulang lagi. Jadi suami ya, selain ibu ada suami juga yang sudah benar-benar bisa menerima kenyataan dan memaafkan dan lebih bijaksana karena anak ya. Dan juga di sini sang suami sendiri kalau dibilang malu-malu, tapi dia lebih mempertimbangkan baik dan buruknya dan anak serta masa depan ke depannya. Kedewasaannya dia, kebijaksanaannya dia ya. Dia mencoba berjuang melawan semua permasalahan ini, melawan arus. Sebenarnya kalau dibilang prinsipnya dia tidak seperti ini, tapi dia mencoba untuk melawan dan mencoba untuk berjuang untuk bisa memaafkan, melupakan, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Walaupun terkadang ya namanya manusia biasa itu pasti ada marah ya, tapi dia alhamdulillah dia bisa gitu. Dia bisa memberikan kedewasaan, kebijaksanaan, sehingga ini yang membuat keluarga S itu mau cari di mana sih lelaki kayak gini. Lu belum tentu deh kalau sama R ini kamu bisa seperti ini, paling juga ditinggalin gitu loh ya. Apalagi ini sudah dilakukan berulang kali. Jarang, 1001 lelaki yang bisa mempertahankan rumah tangganya, apalagi dalam kehancuran yang sudah di ujung tanduk. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.